kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 45 ayat 6 junto pasal 27A terkait dengan penyerangan, kehormatan, dan penyebaran fitnah tentang seseorang. Yang dilaporkan siapa aja kan? Yang dilaporkan berinisial A, mantan suaminya Feni Alberti, ya, beserta dengan rekan-rekannya lah. Jadi kan ada rumor di sini bahwasannya penyelenggara acara diminta oleh para lawyer-lawyernya, biar mereka aja yang menjelaskan nanti bahwasannya mereka datang dipanggil oleh penyelenggara acara atau penyelenggara acara yang benar diminta untuk atau menerima mereka-mereka yang difasilitasi oleh acaranya. Jadi ya, jika penyelenggara yang mengundang, ya lain itu judulnya. Apabila lawyer yang memfasilitasi, ya lain lagi judulnya. Bang, ini terkait pelaporannya sendiri itu, kenapa sih alasannya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah laporan? Apakah Feni sendiri sudah tergiring opini atau gimana, Bang? Ya, gimana, Fen? Ya, kalau bagian itu nggak boleh ada dia. Ini jadi gini, ini kita bicara dewasa ya. Saya banyak dengar dari pihak-pihak media bahwasanya mantan suaminya itu mengatakan Feni yang duluan membicarakan. Jadi hal yang dibicarakan Feni dengan hal yang dibicarakan mereka itu beda, ya. Jadi membalas itu tidak selamanya sama. Untuk hal-hal yang diucapkan oleh Feni berdasarkan kejadian, dugaan-dugaan kejadian di masa lalu, dengan menyebutkan Feni selingkuh dengan temannya dia sendiri, itu sudah balance. Satu itu cukup loh. Wanita, lelaki pergi sama 10 perempuan belum tentu jadi murahan. Tapi wanita dibilang pergi lebih dari satu dengan lebih dari satu lelaki, itu judul wanita itu sudah lain. Ya. Apa nggak cukup? Kita di sini kan bukan mau ngancurin image. Gitu. Dari awal juga kita cuma menyuarakan. Ini kan tidak ada bahas apa yang ada di dalam isi celana, apa yang ada di balik daripada segitiga atau segi empat atau segi-segi yang lain kan gitu. Kalau sampai begitunya kan ya saya rasa ya ini udah bukan, memang di sini kita bicara tentang pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya. Tapi bagi saya ini sudah melanggar kemanusiaan. Apalagi ada 2 orang wanita di situ. Teganya loh kalian. Hah? Sampai bisa kalian kasih itu handphone, kliennya kasih ke mereka, mereka bisa kasih handphone itu ke pembawa acara untuk mempertontonkan sesuatu yang saya rasa ya berhubungan dengan seorang wanita. Teganya loh kalian, ya. Udahlah. Saya banyak lihat orang kejam, orang sadis ya. Tapi ini cerita beda. Jadi jangan pernah berpikir ini menjadi sama, ini menjadi teli, ya. Beda. Yang dibuka Feni dengan yang dibuka mereka. Mbak Feni, ketika yang bersangkutan itu mantan suami ya? Sudah mantan kan ya? Artinya selalu membuka aib Kak Feni sendiri. Gimana nih reaksinya atau pendapatnya? Mungkin dampaknya Kak, seperti apa? Yang dia Perihal konten tersebut juga. yang pastinya malu lah Kak. Malu lah. Ini kan jadi jejak digital juga ya Kak? Gimana? Ya, nanti anak-anak juga lihat kan pastinya udah besar. Gimana? Dia udah apa nikmatin tapi dihina juga. Kan nggak bagus. Bang Daren, untuk yang punya acara ini bisa dibilang bertanggung jawab juga nggak sih Bang dengan adanya, maksudnya ini kan Ya, makanya kan saya bilang
biar nanti mereka yang menjelaskan, karena sampai sekarang kan tidak ada penjelasan khusus. Saya hanya melihat pembawa acara hanya memberikan komen bahwasannya saya diminta oleh lawyer-lawyernya si A untuk menerima mereka ke podcast agar bisa speak up lah, kan kasarnya begitu kalau bahasa mereka. Ya bagi saya diundang atau tidak diundang itu sudah konsekuensi yang berbeda. Di sini apa yang dibicarakan yang perlu kita bahas. Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, ini tanggal 16 ya, ini sekarang pukul 14.40. Oke. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus dari akunnya, ya, dari akunnya itu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam mulai dari sekarang. Apabila tidak, ya kita akan tempuh jalur hukum juga kepada mereka. Akunnya apa sih, Bang? Channel YouTube ya. Nah, Channel YouTube-nya lah kan yang ditampilkan di awal TV apa ya, something gitu ya. Yang ditampilkan di awal setelah meledak nih banyak kontroversi dari netizen, itu banyak yang dihapus loh. Dan saya minta kepada beliau kembalikan seutuhnya. Ya. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua yang punya podcast. Tidak selamanya cerita pahit orang itu bisa kalian angkat sesukanya gitu. Ya. Jadi saya tidak ada intensi kepada beliau. Saya masih melaporkan yang di sini saja. ya, Tapi apabila beliau dipanggil terkait dengan ini, yaitu rangkaian. ya. Udah, itu pengembangan. Tapi apabila dalam waktu 2 kali 24 jam beliau tidak mengembalikan yang sudah beliau hapus seperti sedia kalanya,